Dia tidak dikenal di atas muka bumi tapi terkenal di langit. Siapa yang kasih tahu dia kepada Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih tahu, ya Rasulullah, ini ada orang di Yaman sifatnya begini-begini namanya Uwais. Nabi jadi tahu. Siapa yang kasih tahu Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah bagi kita bahwasanya kalaupun tidak ada yang mengenal kita baik, kalaupun tidak ada yang mengetahui kita rajin ibadah, kalaupun tidak ada yang mengetahui kita rajin sedekah, Allah Maha tahu, jangan khawatir. Lihat jauh antara Nabi dengan Uwais. Tetapi Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi memberitahukan kepada Umar bin Khattab akan ada seorang sifatnya begini-begini. Ya. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu pingin dikenal, jangan terlalu pingin diketahui. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan, dalam Al-Quran misalnya, wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seorang dari ujung kota. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya. Dalam surat Yasin, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Dalam surat Al-Qasas, wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Dua orang ini Allah sebutkan dengan datang seorang laki-laki. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Ada seorang dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Allah yang menyebut rajulun. Seorang. Mungkin kita enggak kenal siapa orang tersebut. Tapi Allah tahu. Ya. Jadi tidak penting kita dikenal, enggak penting. Yang penting Allah sudah tahu kita, sudah selesai. Tidak perlu kita berharap semua orang tahu kita. Lihat perkataan ini dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, waditu anna an-nas ta'allamu minni wa lam yunsab ilayya syai'. Aku berharap orang-orang belajar dari ilmuku dan tidak perlu tahu ilmu itu dari saya. Perkataan di puncak keikhlasan. Aku ingin manusia semua belajar dariku, mereka tidak perlu tahu dari mana ilmu itu, bahwa ilmu tersebut dari saya. Kita ini banyak yang berpenyakit ya. Penyakit hati. Baru melakukan sedikit amal, pingin satu dunia tahu. Uwais Al-Qarani, lihat. Ya. Tidak ada yang tahu dia, tapi Allah tahu. Dan Allah kasih tahu kepada Nabi SAW, Nabi kasih tahu kepada Umar. Sampai-sampai tadi saya katakan, Rasulullah SAW ketika mensifati Uwais, dengan sifat yang detail, dan ini tidak pernah Rasulullah lakukan sebelumnya kepada selain para Nabi. Ya. Rasulullah pernah mensifati sebagian Nabi dengan sifat yang detail, tapi selain para Nabi, Rasul tidak pernah SAW tidak pernah mensifati seseorang sampai seperti itu. Namanya Uwais, ya, dari Yaman, dari Murad, dari Qoran. Dulu punya penyakit sembuh, punya ibu dia berbakti, luar biasa. Yang ketika Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat ini, bukan asal ngomong, ini sifat-sifat spesial. Sifat-sifat spesial yang harusnya kita bersifat dengan sifat tersebut. Tapi di antara sifat Uwais Al-Qarani yang menjadikan dia spesial adalah dia berbakti kepada ibunya. Dia berbakti kepada ibunya. Wa kanat lahu walidah huwa biha barrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Ini yang menjadikan dia sangat-sangat spesial. Jika tidak spesial, kenapa Nabi sebutkan khusus sifat ini? Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya Uwais Al-Qarani tidak ketemu dengan Nabi karena sibuk berbakti kepada ibunya. Kayaknya tidak pas untuk ditinggalkan, sehingga dia sibuk. Padahal kita tahu keutamaan bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi SAW, seorang menjadi naik level menjadi seorang sahabat. Sehingga ayat-ayat yang memuji sahabat akan dia juga dapatkan. Tetapi dia punya pertimbangan. Dia punya ibu yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan dia tahu ayat-ayat yang menyuruh untuk berbakti kepada orang tua jelas. Maka dia memilih merawat ibunya atau menjaga ibunya daripada ketemu dengan Nabi SAW. Ya. Ini sifat yang menjadikan dia mulia. Ya, di antaranya berbakti sama orang tua. Makanya ikhwan dan akhwat, mumpung antum kalau masih punya orang tua masih hidup, jangan sia-siakan. Ya. Waktu terbatas. Ya, umur orang tua antum lebih singkat daripada kesibukan antum. Kesibukan kita nurutin kesibukan kita nggak bakalan pernah habis. Sibuk ini, sibuk anu, sibuk ini, sibuk anu, sibuk ini, sibuk anu. Sementara kita nggak punya waktu untuk berbakti sama orang tua. Mumpung orang tua masih ada, ya. Silakan ya, raih kebaikan dengan sebanyak-banyaknya ya. Minta doa kepada mereka, minta restu dari mereka ya. Lihatlah Uwais Al-Qarani, dia menjadi spesial di antaranya karena berbakti kepada ibunya. Kemudian di antara hal yang menarik ya, Uwais Al-Qarani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujiannya dia terkena penyakit baras.
Itu penyakit dulu orang mungkin zaman dulu mungkin merasa jijik atau apa ya. Zaman dulu ya. Dianggap sesuatu sehingga tapi subhanallah dia sabar dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Dia tahu bahwasanya la syifaa illa syifaa'uk. Allahumma anta syafi la syifaa illa syifaa'uk. Ya Allah, Engkau adalah Maha menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali dengan kesembuhanmu. Dan yang menakjubkan, dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah sisahkan maudhi'a dirham. Ya Allah, kalau kau sembuhkan aku, subhanallah luar biasa husnudzonnya kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Kalau kau sembuhkan aku, sisakan seukuran dirham di pusarku. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Uwais paham bahwasanya orang suka lupa dengan kenikmatan. Orang muda lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan. Maka agar dia tidak lupa dengan nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia, agar dia selalu menjadi hamba yang bersyukur, dia bilang sama Allah, ya Allah sisakanlah seukuran dirham. Dan Allah kabulkan. Menakjubkan ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan, tapi sisakan seukuran dirham. Dan Allah kabulkan. Ini menunjukkan dia mujabud dakwah, dia adalah seorang yang dikabulkan doanya. Kita kenal sebagian sahabat mudah dikabulkan doanya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mujabud dakwah, kalau berdoa mudah dikabulkan. Ternyata di kalangan tabi'in juga ada Uwais Al-Qarani. Dia berdoa, buktinya dia berdoa, Allah kabulkan. Bahkan dalam doanya dia bilang sisakan sekian, Allah kabulkan. Karena begitu kuat doanya dikabulkan sampai Nabi suruh Umar kalau kau ketemu dengan dia, minta dia doakan kamu. Agar apa? Agar Allah mengampunimu. Menunjukkan Uwais doanya dikabulkan. Nabi mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Uwais ini kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan permohonannya. Ajib ya, Uwais Al-Qarani. Akhirnya Allah sembuhkan dan masih sisa dirham. Buat apa? Agar dia selalu ingat kepada Allah. Ya, ini memberi peringatan kepada kita. Kita ini sering lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah makanya Allah berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu kanud, berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am." Di antara sifat manusia suka ingat-ingat musibah, lupa dengan kenikmatan. Dia sudah dapat nikmat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia dapat musibah mungkin setahun, dia sudah lupa semua dengan kenikmatan. Dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa ya Allah?" Mengeluh. Dia lupa bahwasanya nikmat sudah lama dia rasakan. Itu sifat manusia, lupa dengan kenikmatan. Makanya menakjubkan ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama datang dalam surat Al-Adiyat. Al-Adiyat tentang kuda perang. Wal adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa atharna bihi waqa'a. Fawasat Nabi Jam'a, innal insana rabbih lakanud. Allah berfirman demi kuda-kuda perang ya. Yang berlari dengan terengah-engah. Kemudian yang tapalnya menghantam batu sehingga keluar percikan-percikan. Kemudian masuk ke dalam tengah pertempuran, kemudian dia membuat debu bertaburan ya. Kuda dikasih kebaikan sedikit tapi luar biasa membela sang pemilik. Cuma dikasih makan, disayang-sayang, tapi lihat dia masuk dalam medan pertempuran. Diatur oleh sang pemilik kuda. Kemudian Allah berkata, "Innal insana rabbil lakanud." Manusia enggak seperti kuda. Manusia suka berkeluh kesah. Kuda enggak pernah ngomel. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, penting kasih makan, kasih rumput, selesai. Dia tahu berterima kasih kepada tuannya. Bahkan untuk berperang, untuk masuk di medan pertempuran, dia juga bisa terancam mati. Fawasatna bihi jam'a, masuk di tengah pertempuran, kuda. Setelah itu Allah berfirman, "Innal insana rabbil lakanud." Manusia suka berkeluh kesah. Dikasih banyak kenikmatan, diberi ini, beri ini, masih tidak bersyukur. Lihat Uwais Al-Qarani. Diberi kesembuhan, dia minta seukuran dirham agar dia bisa terus bersyukur kepada Allah. Li'adhkura bihi, kata dia agar aku selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dia buka baju, ya Allah, saya dulu pernah baras. Ingat. Ya Allah, saya dulu pernah. Selalu ingat. Dia lihat dia tidak lupa. Ini strateginya Uwais yang sangat hebat supaya tidak lupa karena manusia suka pelupa. Kita ini suka lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi masalah kita kadang baru ingat kalau nikmat tersebut dicabut. Ya, padahal banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Kemudian di antara faedah dari kisah ini bahwasanya
Orang jangan terpedaya dengan penampilan. Lihat Uwais Al-Qarani. Apa? Taraknahu rathal hay'ah. Taraktuhu rathal hay'ah. Kami dapat ditinggalkan dia dalam kondisi orang miskin, tidak punya apa-apa. Sampai punya baju aja nggak ada, mau keluar ketemu orang nggak punya baju, sehingga kadang-kadang dia nggak keluar rumah. Mungkin dicuci dulu, tinggal nanti besok pakai lagi. Ajib, ini orang mulia, terkenal di sisi Allah. Allah kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais, dia enggak punya baju. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Uwais Al-Qarani menjadi mulia di sisi Allah karena dua amal yang sangat mulia. Yang pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua at-takhaffuf minad dunya. Tidak bermewah-mewah dengan dunia. Secukupnya. Dan ini bukan berarti saya mengajak kaum muslimin untuk miskin ya, enggak ya, jangan salah paham ya. Ya. Kita butuh orang punya dana, Rasulullah SAW berdakwah butuh dana dan Rasulullah memanggil para sahabat untuk bersedekah, sering. Kita butuh dana, tetapi jangan masukkan ke hati, itu yang pertama. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita seperlunya, sudah seperlunya kita punya kelebihan, ngapain kita simpan-simpan, sudah kita untuk akhirat kita. Ya. Yang kedua terkhusus kepada kawan-kawan, saudara-saudara yang mungkin diuji dengan kekurangan ekonomi. Kita berharap mereka bersabar dan berakhlak mulia. Mungkin Anda enggak dianggap oleh orang. Uwais Al-Qarani juga ada yang anggap. Dia berbakti sama orang tua juga orang enggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu enggak? Allah tahu. Ini sampel aja. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang seperti Uwais, artinya dari sisi ibadah miskin tapi ibadahnya luar biasa. Baktinya kepada orang tua yang kita enggak kenal dan orang tidak ada yang kenal dia. Mungkin dia mau main Facebook aja enggak ada kuota. Tapi Allah kenal. Jadi hibur diri Anda, bos. Lihatlah ada orang sosok seperti Uwais, miskinnya enggak ketulungan, miskin banget. Sampai baju aja enggak punya. Anda miskin apa masih punya baju. Uwais enggak punya baju, mau keluar enggak ada baju. Tapi dia sabar, tetap berakhlak mulia, tetap beribadah kepada Allah, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak tahu di balik kemiskinan ini pahala begitu banyak yang Anda dapatkan. Sabar. Ya, kita kalau disuruh milih kita enggak pingin diuji dengan kesulitan, tapi ya pilihan bukan di tangan kita. Nah, kalau Anda kebetulan diuji seperti dalam kesulitan ekonomi seperti Uwais, maka lihatlah Uwais. Ingat ada orang miskin, super miskin seperti Uwais, terkenal di langit. Doanya dikabulkan. Luar biasa ya. Jadi, ikhwan, ya ini nasihat buat saya pribadi, buat kawan-kawan yang mungkin ada di antara kita Allah bukakan dunia, waspada ya, waspada. Jangan sampai dunia ini membuat kita berat nanti di akhirat. Buat kita sulit masuk surga. Buat kita bermasalah dengan banyak orang, waspada. Anda kalau diberikan dunia segera. Jangan lupa, silakan Anda manfaatkan, tapi jangan lupa disumbangkan untuk jalan Allah, untuk bangun masjid, bantu dakwah, ya, terutama bantu penuntut ilmu. Ya. Lakukan yang bisa Anda lakukan. Mumpung masih punya harta. Kemudian di antara sifat Uwais Al-Qarani, dia tidak ingin terkenal. Keikhlasannya luar biasa. Makanya ketika ketahuan dia hilang. Ketika ketahuan dia kabur, tidak ingin dikenal. Disebutkan bahwasanya dia meninggal pada tahun 37 Hijriah ketika perang Siffin. Dia masuk dalam kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia muncul karena dia menganggap itu suatu perjuangan, maka dia kemudian masuk dalam kubu Ali dan akhirnya meninggal dunia. Wallahu alam akan riwayatnya, tapi disebutkan oleh banyak ahli sejarah. Ya. Beliau meninggal 37 Hijriah. Artinya beliau menyembunyikan diri, tapi saatnya beliau merasa beramal dia harus muncul. Ya, saatnya beramal dia muncul. Akhirnya ketahuan dan masuk dalam rombongan Ali dan akhirnya meninggal dalam perang tersebut. Uwais Al-Qarani. Kemudian kisah ini juga menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya doa istighfar. Nabi mengatakan kepada Umar, kalau kau mampu agar dia mohon ampunan buat engkau, maka lakukanlah. Nabi tidak bilang mintalah ini, mintalah anu, minta agar dia istighfar buat kamu. Ini menunjukkan agungnya doa istighfar. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Jami' ar-Rasail mengatakan doa terbaik istighfar. Perbanyak istighfar. Buktinya Umar ketika minta kepada Uwais tidak minta macam-macam, minta istighfar. Istighfarkanlah buat aku. Nah, kita sendiri harus banyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsir. Sungguh beruntung orang yang dalam catatan amalnya terbanyak istighfar. Yang buat kita problem di dunia dan akhirat itu dosa. Enggak ada yang lain.
Yang bikin mendapat kita masalah di dunia dosa, yang bikin kita masalah di alam barzakh dosa, yang bikin kita masalah ketika dibangkitkan dosa, bikin kita masalah di sirat dosa. Maka banyak istighfar. Makanya ketika Allah sebutkan ketika orang-orang beriman di atas sirat, dan ini ujian terakhir masuk surga, ujian terakhir. Disebutkan katakan mereka ketika mereka melihat orang-orang munafik, cahaya yang Allah berikan redup, Allah sudah kasih cahaya kepada orang munafik, kemudian redup, hilang. Maka orang beriman yang diberi cahaya mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Jangan redupkan seperti orang munafik, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana. Di saat itu mereka mengatakan, ampunilah kami. Mereka sadar bahwasanya cahaya mereka ini bermasalah kalau ada dosa. Mereka bilang, waghfir lana, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Jadi dosa ini bikin masalah. Dosa pandangan bikin masalah nanti, cepat atau lambat bikin masalah. Dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati, sombongan, kecongkokan, merendahkan, yang ini bikin masalah semuanya. Maka ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang agung yang harus kita perhatikan adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiat Nabi kepada Umar untuk minta agar diistighfarkan oleh Uwais Al-Qarani ya. Tadi sudah kita sebutkan juga, Uwais Al-Qarani orang tidak ingin terkenal, begitu dia ketahuan dia menghilang, hati-hati jangan seorang kemudian ingin dikenal, ingin tampil, ingin selalu di pusat perhatian, itu sifat yang tidak baik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu al-'abdat taqiyal ghaniyal khafi," dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sungguhnya radhiyallahu anhu, sungguhnya Allah suka dengan hamba yang bertakwa, yang mencukupkan diri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian al-khafi, yang menyembunyikan diri, tidak ingin selalu tampil, tidak ingin selalu jadi pusat perhatian. Inilah semua yang menjadikan Uwais Al-Qarani diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairat tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya khairat tabi'in? Sebaik-baik tabi'in. Kita tahu tabi'in banyak, ada orang-orang hebat dalam tabi'in. Ada Hasan Al-Basri, ahli tafsir. Ada Said bin Musayyib, ahli hadis. Ada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, ya. Apakah Uwais lebih baik daripada mereka seluruhnya? Khilaf di kalangan para ulama. Karena Rasulullah mengatakan khairat tabi'in. Inna khairat tabi'in, sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Seakan-akan Rasulullah memberikan kepada dia khairiyah mutlaqah. Yaitu dia terbaik secara mutlak. Memang banyak tinjauan, ada tinjauan ilmu, ada tinjauan keadilan, ada tinjauan hadis, ada tinjauan zuhud. Tapi secara totalitas yang terbaik adalah Uwais Al-Qarani. Ini pendapat pertama. Sehingga menunjukkan bahwasanya Anda kalau punya ilmu, Anda belum tentu Anda lebih baik daripada yang lainnya. Uwais Al-Qarani tidak dikenal dengan periwayatan. Ya, tapi dia punya ibadah yang menakjubkan. Dari sini jangan sekali-sekali Anda merendahkan orang yang lainnya. Ya, bisa jadi orang tersebut mungkin dia terbatas, tapi dia punya kelebihan dari siang. Kita enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang bisa menilai zahir, kita enggak tahu batin seseorang. Padahal para ulama sepakat amalan batin lebih afdal daripada amalan zahir. Kita pun kalau bisa menilai cuma zahir doang, hati kita enggak tahu. Ya. Hati kita enggak tahu. Maka kalau kita tidak bisa menilai hati orang, sudah belum tentu kita lebih baik daripada dia. Jadi ini pendapat pertama bahwasanya Uwais Al-Qarani adalah tabi'in terbaik secara total. Dari semua tabi'in dia yang terbaik. Ya. Ada pendapat lain mengatakan tidak. Keterbaikan di sini adalah muqayyadah. Keterbaikan pada sisi tertentu. Artinya mereka mengatakan seperti Imam Ahmad ketika ditanya siapa tabi'in terbaik, dia mengatakan Ibnul Musayyib, Said Ibnul Musayyib, karena dia terkenal dengan riwayat. Ilmunya luas. Imam Ahmad mengatakan tabi'in terbaik adalah Ibnul Musayyib. Mungkin dia mengatakan tabi'in terbaik Umar bin Abdul Aziz. Mereka mengatakan Hasan Al-Basri. Tapi intinya Imam Ahmad memandang dari satu sisi. Ya. Sementara Uwais Al-Qarani adalah tabi'in terbaik daripada kezuhudannya. Zuhud, orang yang sangat zuhud, yang dunia tidak dalam hatinya. Bersabar dengan kesulitan yang Allah berikan. Ya. Bersabar dengan penyakit yang Allah berikan kepadanya. Bersabar dengan cercaan manusia, menuduh yang tidak-tidak, tapi dia bersabar. Sehingga dia adalah tabi'in terbaik dalam sisi zuhud. Dan tadi saya katakan makanya di awal pengajian bagaimana Az-Zahabi ketika menerjemahkan biografi atau menyebutkan biografi Uwais Al-Qarani, beliau berkata,
huwal qudwatuz zahidu sayyidut tabi'ina fi zamanihi. Beliau adalah ini tarjih dari Az-Zahabi. Az-Zahabi merajihkan atau menguatkan bahwasanya beliau adalah tabi'in terbaik secara mutlak tapi di zamannya. Beliau wafat tahun 37 Hijriah. Yang dikatakan sayyidut tabi'in fi zamani, pemimpin para tabi'in di zamannya. Artinya bisa jadi setelah beliau meninggal ada tabi'in yang mungkin lebih afdal dari sisi yang lain. Intinya wallahu a'lam bishawab, inilah orang soleh Uwais Al-Qarani ya, yang sejarahnya memberikan kita banyak peringatan, pelajaran ya, yang hendaknya kita berusaha meniru sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan tentang Uwais Al-Qarani.